Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jumpa lagi bersama Bu Rida. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar nama-nama malaikat beserta tugasnya. Sekarang kita akan belajar tentang perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebelum kita belajar ke situ, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah itu banyak sekali. Jadi ketika orang itu mengaku iman kepada malaikat-malaikat Allah, mereka itu tidak hanya mengaku dengan ucapan, tetapi mereka itu harus membuktikan dengan perbuatan, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang beriman kepada malaikat Allah itu akan selalu berusaha mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah. Nah, sekarang akan Bunda jelaskan beberapa contoh perilaku untuk mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Ketika kita percaya kalau ada malaikat Jibril, apa perilaku yang tercermin? Contohnya, kita senantiasa berusaha mencari dan meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, juga kita banyak berbagi ilmu dengan sesama. Itu merupakan perilaku yang mencerminkan kalau kita itu percaya dengan adanya malaikat Jibril. Perilaku selanjutnya yang mencerminkan kalau kita itu percaya dengan malaikat Mikail. Apa perilaku yang mencerminkan? Sikap yang mencerminkan kalau kita itu percaya dengan malaikat Mikail? Contohnya, kita itu senantiasa berusaha, ikhtiar untuk mencari rizki yang baik dan halal, halalan thayyibah. Selain itu, kita juga giat dan rajin berusaha dan bekerja. Yang ketiga, malaikat Israfil. Penerapan perilaku beriman kepada malaikat Israfil itu adalah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keselamatan dalam menghadapi musibah. Kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keselamatan saat terjadinya hari kiamat. Selanjutnya, yang keempat, penerapan perilaku beriman kepada malaikat Israil. 1. Yaitu kita itu senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan cara memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak perbuatan yang baik, memperbanyak akhlak terpuji. Terus apalagi selain itu? Contohnya, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Siapa sakaratul maut? Yaitu malaikat Israil. Next, penerapan perilaku beriman terhadap malaikat mungkar dan nakir.
perilakunya? Senantiasa memohon kepada Allah agar dilapangkan alam kubur, agar dijauhkan dari siksa kubur. Nah, itu merupakan contoh perilaku kalau kita itu yakin dengan malaikat mungkar dan nakir, karena nanti yang menanyai kita di alam kubur adalah malaikat mungkar dan nakir. Oke, kita lanjutkan. Perilaku selanjutnya, penerapan perilaku beriman kepada malaikat yang ketujuh, yaitu malaikat raqib. Apa perilakunya? Senantiasa memiliki niat dan perilaku baik, senang beramal soleh dan bersedekah. Kenapa? Kalau kita berbuat yang seperti itu, nanti akan dicatat oleh malaikat raqib. Sebaliknya, kalau malaikat atid, bagaimana cara mengimaninya? Yaitu dengan cara menjauhi perbuatan buruk, bahkan niat buruk kita jauhi, dan tidak berkata yang kotor, tidak berkata yang tidak baik. Ya, itu. Yang nomor ke-9, penerapan perilaku beriman percaya dengan adanya malaikat Ridwan. Apa? Yaitu kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti kita itu dimasukkan ke dalam surganya, dan senantiasa menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia. Nah, kalau yang terakhir malaikat Malik, apa perilaku yang tercermin ketika kita percaya dengan malaikat Malik? Kita senantiasa memohon kepada Allah agar terhindar dari siksa api neraka, dan kita itu selalu bertobat kepada Allah. Kita selalu minta ampunan kepada Allah ketika kita berbuat salah. Itu adalah beberapa contoh penerapan perilaku beriman kepada ke-10 malaikat Allah, mulai dari malaikat Jibril sampai malaikat Malik. Nah, ini Bu Rida punya cerita sedikit ya. Cerita ketika dalam peristiwa peperangan, cerita ketika dalam perang Badar. Jadi gini, dulu ketika Rasulullah setelah hijrah di Madinah, terjadilah beberapa kali peperangan yang sangat dahsyat. Ada perang Uhud, ada perang Badar, ada perang Mu'tah, ada perang Khandaq. Nah, salah satunya tadi yaitu perang Badar. Dan ketika peristiwa perang Badar, kalian tahu nggak? Jumlah personilnya tentara muslim dengan tentara orang kafir itu sangat jauh jumlahnya. Jomplang. 313 dibanding 1000. Tentara muslim personilnya itu hanya 313 orang, sementara tentara kafir itu jumlahnya 1000 orang. Kira-kira kalian bisa memprediksi nggak menang siapa? Kalau dilihat dari jumlahnya pasti menang orang kafir. Tapi bagaimana hasilnya nanti? Penasaran nggak? Kalau penasaran, dengarkan lagi. Tapi kemudian gini, Rasulullah kemudian bermunajat kepada Allah. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum perang Badar itu terjadi. Nah, kemudian Allah mengabulkan doanya Rasulullah. Dengan cara bagaimana? Allah kemudian mengerahkan bala bantuan 1000 malaikat ketika perang Badar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menenteramkan hati orang mukmin. Dan orang kafir Quraisy itu sangat ketakutan melihat kedatangan 1000 malaikat. Akhirnya bagaimana? Akhirnya pada peperangan Badar itu kaum muslim itu menang. Nah, itulah apa yang menarik tentang malaikat. Ya, cerita tersebut itu merupakan salah satu bukti keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata malaikat itu tidak hanya fiksi, tapi malaikat itu memang nyata. Nah, jadi kalian harus yakin bahwa malaikat itu ada. Kalian itu harus punya iman. Kalian itu harus mengimani kalau malaikat itu ada. Gak boleh ada keraguan sedikit pun, ya. Setelah pembelajaran hari ini, kalian itu harus yakin kalau malaikat itu ada. Nah, begitu nggih anak-anak? Sekian pertemuan dari Brida. Nanti akan kita lanjutkan pelajaran 3. Judulnya Mari Berperilaku Terpuji. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Harapannya kita bisa melakukan, kita bisa menerapkan perilaku yang mencerminkan percaya kepada malaikat Allah. Selamat belajar anak-anak. Tetap semangat. Assalamualaikum.